Tahun itu adalah 624. Bulan Ramadan menyelimuti langit, dan hari itu akan mengukir jalur baru dalam sejarah manusia. Di Padang Badar, dua pasukan berhadap-hadapan. Di satu pihak, pasukan Quraisy yang megah, 950 orang lengkap bersenjata, dan di sisi lain, kelompok kecil muslimin, hanya 313 jiwa dengan perlengkapan seadanya. Inilah momen pertemuan keadilan dengan kezaliman, iman berhadapan dengan kekufuran. Pertempuran Badar menjadi pertanda berdirinya ruh Islam yang sejati. Saudara-saudari, sebelum kita melanjutkan kisah penuh hikmah ini, mohon tinggalkan suka pada video ini, berlangganan channel ini, dan jangan ragu tulis komentar kalian. Dukungan kalian adalah napas bagi perjalanan dakwah ini. Kami juga ingin tahu, dari kota atau negeri manakah kalian menyimak kisah ini? Beritahukan di kolom komentar, karena keberadaan kalian begitu bermakna bagi kami dan komunitas ini. Mari kita telusuri jejak para singa Badar, mereka yang keberaniannya menaklukkan zaman. Hari mendebarkan itu telah tiba. Masa depan Islam dipertaruhkan di tengah panasnya gurun. Disinilah segalanya bisa berakhir, atau Islam akan bangkit dengan kemenangan gilang gemilang. Karena itu, Rasulullah menengadahkan tangan, mengucapkan doa mendalam. Ya Allah, andai kelompok kecil ini binasa, tidak ada satupun di bumi yang menyembahmu. Tapi apa sebenarnya yang membawa umat ini sampai pada ujung tanduk seperti ini? Putar kembali waktu, Rasulullah membangun Madinah bukan hanya secara fisik, namun juga membangun sistem informasi cerdas, agar setiap ancaman yang mengarah ke kota suci itu bisa terdeteksi sejak dini. Tahun kedua hijrah, pesan gelap datang. Orang-orang Makkah tengah mengirim kafilah dagang raksasa, dipimpin Abu Sufyan. Tak pernah sebelumnya lintasi gurun kafilah sebesar ini. 1000 unta membawa harta senilai 50.000 dinar, bermakna kekuatan luar biasa. Keuntungan itu hendak dijadikan bahan bakar perang melawan kaum muslimin. Namun di antara barang-barang dagang itu, terselip harta para muhajirin yang dulu terpaksa meninggalkan Makkah dalam kehinaan dan kehilangan segalanya. Kesabaran mereka saat hijrah dibalas dengan perampasan. Quraisy tanpa malu menambahkannya ke kafilah mereka. Kekayaan berdarah jerih payah muslimin kini menjadi senjata menghunus mereka sendiri. Padahal ketika berhijrah, Rasulullah bahkan mewasiatkan kepada Ali agar mengembalikan barang-barang titipan milik Quraisy, sebuah etika luhur yang tidak dibalas sedikit pun oleh pihak kafir, yang hanya menjawab dengan memperkaya kezaliman. Rencana busuk Quraisy tak boleh dibiarkan. Mereka telah merampas tanah, harta, dan harga diri umat ini. Sudah waktunya memperlihatkan bahwa kezaliman tidak akan selamanya bebas berkuasa. Rasulullah mengirim pengintai untuk mengawasi kafilah. Beliau kemudian berkata kepada para sahabat, "Siapa yang punya tunggangan, bersiaplah dan ikutlah bersama kami." Para sahabat menyambut seruan ini. Sebagian di antara mereka bahkan melakukan undian antara ayah dan anak, saling berlomba mendapatkan tempat dalam pasukan ini demi syahadah. Pasukan kecil itu letih, namun hati mereka dipenuhi harap. Sebagian masih remaja, termasuk Umair bin Abi Waqqas, baru 16 tahun. Ia berusaha bersembunyi supaya tak diusir pulang. Namun Rasulullah tetap memulangkannya. Lalu terpikat saat melihat nyali dan tekad bocah ini. Akhirnya Umair diizinkan bergabung bersama kakaknya. Saat tubuh mungilnya, pedang panjang yang terseret tanah. Namun semangat dan cintanya pada Allah melampaui tubuhnya. Ia pun gugur di antara para pejuang Badar. Ketika semua bersiap berangkat, Ruqayyah binti Nabi sedang terbaring sakit parah di Madinah. Rasulullah sangat mencintainya, tapi tugas jihad memanggil. Lalu beliau meminta menantunya, Utsman, untuk tinggal dan merawat istrinya.
Maka bergeraklah pasukan kecil 313 jiwa di bawah terik matahari menuju Badr, menempuh jalur kafilah tua, tempat sumur-sumur tersembunyi. Tak banyak kendaraan, hanya 2 kuda dan 70 unta. Rasulullah, Ali, dan Mursad bin Abi Mursad berbagi 1 unta, bergantian menunggang dan berjalan. Ketika giliran Rasulullah berjalan, kedua sahabatnya memohon, "Biarlah kami saja yang berjalan ya Rasulullah." Tapi beliau menolak, "Kalian tidak lebih kuat dari aku dalam berjalan, dan aku juga ingin mendapatkan ganjaran seperti kalian." Maka mereka lanjutkan perjalanan, bahu-membahu di jalan yang penuh harap dan gelisah. Pemandangan memilukan terbentang. Sebagian pasukan berjalan tanpa sandal, kaki mereka terbakar gurun perut lapar, tapi iman merekalah yang menjadi benteng terbesar. Di tengah kemiskinan dan keterbatasan itu Rasulullah berdoa, "Ya Allah, pasukan ini tak memiliki alat angkut, angkutlah mereka. Mereka tak bersandal dan kelaparan, beri mereka rezeki." Di balik kefakiran, mereka punya kekuatan yang tidak bisa dibeli musuh, keyakinan yang membuncah. Belum sampai ke Badr, kabar niat muslimin mengepung kafilah sampai ke telinga Abu Sufyan. Ia segera mengirim utusan ke Makkah, memperingatkan bahwa harta Quraisy dalam bahaya. Makkah pun geger, setiap keluarga merasa punya andil dalam karavan. Segera mengirimkan 950 petarung, 100 penunggang kuda, 700 unta bergegas menuju Badr. Abu Jahal memimpin, sedang Abu Lahab dengan alasan sakit mengutus pengganti. Pasukan ini berjalan marak dengan genderang dan musik, datang dengan semangat tinggi serta keangkuhan. Ketika Abu Sufyan berhasil membawa kafilahnya lolos dari Badr, ia mengabari Abu Jahal agar menarik kembali pasukan Quraisy. Namun Abu Jahal menolak mundur. Ia ingin membuktikan keangkuhan dan merayakan kemenangan, pamer kekuatan pada seluruh kabilah Arab. Dendam dan kebencian mengaburkan pikirannya. Ia bersikeras untuk terus ke Badr. Saat kabar kedatangan bala tentara Quraisy sampai ke Rasulullah dan para sahabat, keguncangan melanda. Mereka tidak menyangka lawan akan sebesar itu. Musyawarah segera digelar. Dari Muhajirin, Miqdad bin Aswad meneguhkan hati Rasulullah. "Wahai Rasul, kami tak akan berkata seperti Bani Israel pada Musa, 'Pergilah kau dan Tuhanmu, kami duduk saja. Kami akan berjuang bersama engkau hingga akhir.'" Lalu Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin Ansyar, berdiri, menegaskan komitmen mereka. "Wahai Rasul, kami telah bersaksi atas kebenaranmu. Dengarkan dan taatilah apapun perintahmu. Kami takkan meninggalkanmu." Coba renungkan, andaikan kita berjalan di barisan itu, akankah kita ucapkan kata yang sama? Atau kenyataan hidup membuat ikrar kita melemah? Mudah berkata siap, namun ketika ujian datang, keistiqamahan sejati diuji. Sudahkah pengorbanan dan kepatuhan kita setara dengan sahabat-sahabat itu? Mengingat risalah Nabi tetap berjalan sampai detik ini, jadikan kisah ini bukan sekedar pelajaran indah, tapi penerang dalam amal nyata kita. Setelah mendengar tekad Sa'ad bin Mu'adz, kegelisahan di wajah Nabi memudar. "Allah telah menjanjikan kepadaku salah satu dari 2, ucap beliau, kafilah atau kemenangan di medan perang. Aku bahkan bisa melihat posisi jasad-jasad Quraisy akan bergelimpangan." Pertempuran akhirnya tidak terelakkan. Meski jumlah lawan 3 kali lipat dari mereka, muslimin tidak gentar. Keyakinan mereka teguh, penolong mereka tiada lain Allah. Rasul menempatkan pasukan di dekat sumur-sumur Badr. Seorang sahabat, Hubab bin Munzir ahli strategi, mendekat dan bertanya, "Ya Rasulullah, apakah tempat ini wahyu dari Allah atau inisiatif manusia?" Rasulullah menjawab itu pilihan strategi semata. Maka Hubab mengusulkan agar lebih dekat ke sumur, kumpulkan air di kolam, dan tutupi sumur-sumur lain agar musuh tak bisa minum. Rasulullah mendengar usul itu dan langsung setuju.
memperlihatkan betapa konsultasi dan musyawarah sangat dijunjung tinggi dalam kepemimpinannya. Pengaturan barisan pun disusun, pemanah di belakang, pemegang tombak di depan. Rasulullah berpesan, "Jangan keluar dari syaf, bersabarlah, dan jangan mulai menyerang sebelum aku perintahkan. Panah baru dilepas jika musuh sudah dekat, tombak bila makin merapat, dan pedang digunakan hanya dalam jarak sangat dekat." Malam itu semua terlelap kecuali Rasulullah yang menghabiskan waktu dalam doa, menengadah dalam gemuruh kekhawatiran. Ya Allah, penuhi janjimu. Seruan ini diabadikan dalam Al-Anfal ayat 8-9. Pertolongan 1000 malaikat satu persatu turun menegakkan barisan kaum beriman. Pagi datang, pasukan Quraisy tiba, terperanjat melihat posisi muslimin begitu strategis. Dengan jumlah besar, mereka yakin kemenangan mudah. Namun keadaan spiritual sebaliknya. Dari barisan Islam, gema takbir menggema, Allahu Akbar, sementara dari kubu lawan, suara genderang dan lagu. Muslimin berjuang melawan kezaliman, mencari ridha Allah. Quraisy bertarung hanya demi dendam dan kebencian. 3 dari Quraisy maju, Utbah bin Rabi'ah, saudaranya Syaibah, dan putranya Walid menantang adu tanding. Mubarazah, tradisi duel pembuka medan laga. 3 pemuda Ansyar menyambut, tapi Utbah meminta lawan dari sesama Quraisy. Rasulullah lalu menunjuk Ubaidah bin Harits, Hamzah dan Ali, semuanya keluarga terdekat. Duel mereka pun pecah. Beberapa ayunan pedang, Hamzah dan Ali unggul cepat, tapi Ubaidah terluka parah. Hamzah dan Ali membantu menghabisi Utbah, lalu membopong Ubaidah yang berlumuran darah ke Nabi. Ubaidah bertanya lirih, "Wahai Rasul, benarkah aku tergolong syuhada?" Rasulullah mengangguk, "Tenanglah wajah Ubaidah, dan ia wafat dalam keindahan syahadah. Kematian bukanlah kematian bagi mereka, melainkan perjumpaan dengan Tuhan yang dicinta." Kehilangan elit Quraisy membuat pasukan musuh lumpuh mental. Abu Jahal berusaha membakar semangat. "Jangan hiraukan kematian Utbah dan Syaibah. Hari ini kemenangan milik kita. Muhammad dan kawan-kawannya tak lain hanya santapan bagi kita." Serangan besar pun pecah. Rasulullah tak bersembunyi di barisan belakang. Beliau berdiri di depan, mengangkat semangat para sahabat dengan kata dan perbuatan. Keberanian beliau melecut semangat. Ali sampai berkata, "Di hari itu yang paling tegar dan terdepan menghadapi musuh adalah Nabi sendiri." Hamzah, Ali, Umar. Barisan para pahlawan ini menghantam lawan bagaikan ombak menghempas karang. Kekuatan spiritual membakar seluruh medan perang. Di antara pasukan lawan, Abu Bakhtari, lelaki yang dulunya menentang boikot terhadap muslimin di Makkah, kini berada di medan perang. Rasulullah telah melindungi beberapa orang, dan Abu Bakhtari termasuk yang diamanahkan selamat. Namun saat berduel dengan Mujazir bin Ziyad, ia tetap memaksa bertempur, menolak perlakuan baik Nabi. Akhirnya ia pun tewas. Inilah ironi, pintu ampunan dibuka, namun kedengkian lebih berkuasa di hati sebagian manusia. Pertempuran makin memuncak. Dalam satu momen agung, Rasulullah menggenggam pasir dan melemparkannya ke arah musuh, seraya berdoa, "Ya Allah, hinakan wajah mereka, goyangkan langkah mereka." Butir-butir pasir menyebar ke seluruh barisan Quraisy. Allah menegaskan dalam Al-Anfal, "Bukan engkau yang melempar, tetapi Allah lah yang melempar." Belum lama berselang, angin aneh bertiup, mengaburkan pandangan musuh. Lalu berturut-turut datang 2 hembusan lainnya, membuat barisan musuh porak-poranda. Dalam kekacauan itu, pasukan Quraisy melihat seolah-olah pasukan Muslim jauh lebih besar. Malaikat-malaikat bergabung bersama prajurit-prajurit bumi. Abu Jahal, si Fir'aun umat ini, mencari celah untuk melarikan diri, tapi 2 pemuda Ansyar, Mu'az dan Mu'awidz, memburunya. Demi membalas penghinaan Abu Jahal pada Nabi, mereka menyerang tanpa gentar. Tebasan Mu'az melukai kaki Abu Jahal. Putranya,
Ikrimah membalas, tapi akhirnya Abu Jahal rebah tak berdaya. Abdullah bin Mas'udlah yang memastikan ajal musuh utama Islam itu dengan mengucapkan kalimat terakhir, kemenangan dan kemuliaan hanyalah bagi Allah dan Rasul-Nya. Peristiwa menakjubkan terjadi. Sebelum perang, Rasulullah sudah menunjuk di mana para pemimpin Quraisy akan jatuh dan benar. Satu persatu terbunuh di lokasi yang telah beliau tunjukkan. Umar sampai bersaksi, demi Zat yang mengutus beliau dengan kebenaran, tidak seorang pun dari pembesar Quraisy yang mati di luar titik yang ditandai Nabi. Quraisy pun tercerai-berai. Firman Allah di surah Al-Qamar menjadi nyata. Kelompok mereka pasti dikalahkan dan akan lari terbirit-birit. Ramalan itu turun ketika muslimin masih tertindas di Makkah, memberi isyarat tentang kemenangan yang seolah mustahil. Namun Allah meluluhkan yang tak mungkin. 14 pahlawan muslim syahid, selebihnya mendapat gelar abadi, Ashab Badr. Badr bukan sekadar pertempuran, ia adalah poros penentu kelangsungan Islam. Andai mereka kalah, Islam mungkin tak tersisa. Sebaliknya, 70 pasukan Quraisy tewas, 70 lagi dijadikan tawanan. Pilihan bagi tawanan, membayar tebusan atau mengajarkan baca tulis kepada 10 anak Madinah, menegaskan betapa Islam mengangkat ilmu di atas segalanya. Di antara tawanan itu, Abbas, paman Nabi sendiri, yang semula mengaku tak punya uang. Tapi Nabi mengingatkannya pada emas yang ia titipkan kepada istrinya sebelum berangkat perang. Sebuah rahasia yang hanya Abbas dan istrinya, Ummu Fadl, yang tahu. Abbas gemetar, menyadari keajaiban ilham ilahi. Ia pun memendam keislamannya sekembalinya ke Makkah. Ada juga Suhail bin Amr, orator andalan Quraisy yang paling keras melawan Islam. Umar meminta izin mematahkan giginya agar tak lagi bisa memanipulasi kata-kata. Namun Nabi menolak, biarkan dia. Semoga suatu hari ia menjadi penyebab kebahagiaanmu. Janji ini menjadi nyata bertahun kemudian, saat Suhail menjadi muslim dan menenangkan Makkah pada hari wafatnya Nabi. Sementara Madinah merayakan kemenangan besar, Makkah berkabung. Abu Lahab yang sudah tua dan sakit tak kuat menerima kabar duka. Ia meninggal sepekan pasca Badar, bahkan jasadnya pun dihindari keluarganya sendiri karena penyakitnya sangat menular. Musuh bebuyutan Islam runtuh, satu persatu membuka babak baru bagi pertumbuhan umat ini. Di babak lanjutan kisah ini, kita akan menyaksikan harumnya pernikahan Fatimah, menelusuri kehidupan rumah tangga Nabi, kemesraan dan kasih sayang beliau pada keluarganya, juga nuansa rumah yang sederhana tapi penuh kebahagiaan. Di tengah itu pula, riak baru muncul. Kelompok Yahudi Madinah mulai berulah, menguji kesabaran dan kebijaksanaan Rasulullah. Para sahabat kembali dari Badar dengan kemenangan dan duka. 14 syuhada menjadi perisai Islam, tapi sukacita tak utuh karena di waktu yang sama, putri tercinta Rasulullah, Ruqayyah, wafat dalam sakit. Beliau pulang dan hanya bisa menyentuh pusaranya yang telah tertutup tanah. Ini bukan pertama kalinya duka menerpa. Sebelumnya beliau telah memakamkan Qasim dan Abdullah, juga menyaksikan Zainab menderita saat hendak hijrah. Ketika Abu Al-As, suami Zainab, tertawan, Nabi hanya melepaskannya dengan syarat Zainab kembali ke Madinah. Namun jalan pulangnya penuh nestapa. Unta Zainab ditakuti kaum kufar, ia terjatuh hingga kehamilannya keguguran, dan luka itu mengiringi hidupnya hingga ajal menjemput. Betapa pilu menanggung kehilangan hingga 6 putra-putri dengan tangan sendiri. Hanya yang pernah kehilangan anak tahu perih luka ini. Duka dan ujian bertubi, namun Rasulullah tetap tegar dan tabah. Beliau pernah berkata, para nabi adalah yang paling berat ujiannya, kemudian orang-orang yang terdekat derajatnya. Karena itulah, siapapun dari kita yang tersakiti akan mampu menemukan kisah serupa dalam riwayat beliau. Namun keindahan hati Nabi, meski luka terdalamnya,
beliau mampu tersenyum, menyerahkan keluh dan derita hanya pada Allah, serupa ungkapan Nabi Yakub, "Hanya kepada Allah kucurahkan duka dan nestapaku." Beliau selalu melihat dari sisi positif, menemukan berkah dalam deraan, dan bangkit dari kesedihan pada peluang-peluang baru. Salah satu kebahagiaan itu, pernikahan Fatimah, sang putri yang paling mirip beliau, dengan Ali, sahabat dan murid kecintaannya. Dari rumah mereka, lahirlah Hasan dan Husain, dua cucu yang dihujani kasih sayang luar biasa. Kadang saat khutbah, jika Hasan dan Husain merangkak mendekati beliau, Rasulullah turun dari mimbar menggendong mereka kembali. Ketika mereka menunggangi punggung Nabi saat sujud, beliau memanjangkan sujudnya hingga puas bermain. Sabda Nabi, "Mereka adalah dua bunga wangiku dari dunia." Beliau menciumi kepala mereka, memeluk erat, kelembutan yang langka di zamannya. Pernah seorang laki-laki berkata, "Engkau mencium anak, aku punya 10 anak, tak pernah kucium satu pun." Nabi menjawab, "Jika Allah mencabut rahmat dari hatimu, apa yang bisa aku lakukan?" Nabi bahkan menghormati anak-anak dalam urusan kecil sekalipun. Misalnya, mendahulukan anak di sisi kanannya untuk minum, setelah meminta izin dari anak itu, sekalipun ada orang tua di sisi kiri. Anak inilah yang kelak dikenal sebagai Abdullah bin Abbas, ulama dahsyat di masa sahabat. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, seorang anak laki-laki berusia 12, Anas bin Malik, dipanggil agar membantu keseharian beliau. 10 tahun Anas belajar dari Nabi, tanpa pernah sekalipun mendapat bentakan atau omelan. Ia tumbuh menjadi teladan berkata, "Nabi tidak pernah berkata kepadaku, 'Mengapa kau lakukan?' atau 'Kenapa tidak kau lakukan?'" Fatimah menikah dengan Ali, pemuda cerdas dan pemberani. Ummu Kulsum dinikahkan dengan Utsman, teman surga Nabi, pria yang bahkan para malaikat pun malu kepadanya. Nabi mempercayakan dua putri tercinta kepada dua lelaki terbaik di muka bumi. Bagaimana dengan Rasul sendiri? Selama 11 tahun masa Makkah, beliau hanya beristrikan Khadijah. Setelah wafatnya Khadijah dan hijrah ke Madinah, muncul kebutuhan baru. Perempuan-perempuan Madinah mulai belajar agama. Karena adab, tidak mungkin mereka bertanya langsung tentang hal-hal sangat pribadi pada Nabi. Maka, mulailah beliau menikahi beberapa perempuan berilmu dan berbudi, agar menjadi rujukan umat dan guru bagi wanita Islam. Separuh dari ilmu agama kita diteruskan lewat istri-istri Rasul. Yang paling menonjol adalah Aisyah, putri Abu Bakar, yang cerdas, tajam, dan menjadi pemecah masalah para ulama sahabat, bahkan generasi setelahnya. Pernikahan Aisyah penuh hikmah. Tadinya beliau pernah ditunangkan dengan Jubair bin Mut'im. Sayangnya keluarga Jubair menolak karena Abu Bakar menerima Islam. Setelah Khadijah wafat, Rasulullah menikahi Saudah dan meminang Aisyah. 2,5 tahun berlalu, baru beliau menikahinya setelah hijrah. Dan Aisyah menghabiskan puluhan tahun kemudian sebagai sumber pengetahuan di tengah umat. Abu Musa al-Asy'ari pernah bersaksi, "Setiap kali kami menghadapi masalah yang tak kami pahami, kami selalu bertanya pada Aisyah, dan pasti ia punya jawabannya." Bahkan para sahabat besar pun, jika tersandung masalah rumit, mendatangi Aisyah. Logika sederhana menjelaskan, jika semua istri Nabi wafat hanya beberapa tahun sepeninggal beliau, pasti ada banyak celah besar dalam warisan ilmu. Namun Allah menjaga ini melalui istri-istri Nabi, terutama Aisyah yang hidup puluhan tahun demi menebarkan khazanah pengetahuan. Fitnah dan tuduhan para musuh Islam yang bilang Nabi gemar menikah karena hawa nafsu runtuh bila kita mencermati biografi beliau. Di masa muda hingga usia 50 tahun, hanya bersama satu istri, Khadijah. Sementara pernikahan dengan yang lain dilakukan ketika usia senja,
dan sebagian besar istri beliau adalah janda sepuh dan beranak. Rasul menerima tanggung jawab menjadi ayah bagi 12 anak yatim, sesuatu yang jarang orang sanggup lakukan. Cinta dan perhatian beliau menusuk ke setiap jiwa, kecil maupun besar. Adakah semua pernikahan itu jebakan nafsu? Atau bukankah justru cerminan rahmat dan kepemimpinan seorang pembawa risalah semesta? Bahkan dalam urusan rumah tangga, di tengah padatnya kewajiban negara, politik, keamanan, perang, ibadah, dan pendidikan, Rasulullah masih mampu memberi istri-istrinya waktu terbaik. Coba bayangkan, tugas pemimpin perang, imam, guru penengah umat, urusan diplomasi, dan malam-malam dihidupi dengan ibadah hingga air mata. Namun masih sempat bercanda, lomba lari bersama Aisyah, membiarkan Safiyah naik ke punggung untanya dengan pijakan tangan beliau. Suatu hari saat Aisyah terlibat adu suara dengan ayahnya, Abu Bakar, Rasulullah melindungi Aisyah, bahkan bercanda, "Lihat, aku sudah membelamu." Ini bukan sekadar kelembutan, tapi standar cinta yang sangat luhur. Rasulullah terkenal suka bermusyawarah dengan istri-istrinya, mengungkap cinta dan rasa kagum atas sifat baik mereka, menempatkan keluarga pada tempat mulia. Riwayat beliau adalah cermin kesempurnaan manusia, welas asih namun adil, pemberani tapi lembut, aktif namun penuh perhitungan. Tak ada kombinasi kebajikan sebesar itu dalam satu kepribadian, bahkan dibanding para tokoh besar dunia. Said Nursi menyebutkan sifat agung ini sebagai keajaiban dari segala keajaiban, yaitu teladan Rasulullah yang menyeimbangkan seluruh sifat mulia dalam kadar paling paripurna. Setelah menelusuri babak keluarga dan akhlak Nabi, mari kita lanjutkan kisah pasca Badr. Rasulullah menyiapkan langkah menuju Bani Kainuka, salah satu suku Yahudi Madinah. Mereka bersiap berlindung di dalam benteng kuat, pasukan dan peralatan lengkap. Namun setelah terkepung selama 2 pekan, mereka tunduk tanpa perlawanan. Nabi tetap berbuat adil, mengampuni nyawa mereka dan memerintahkan untuk meninggalkan kota dalam waktu 3 hari sebagai hukuman atas pelanggaran perjanjian damai. Sementara itu di Makkah, kepemimpinan Quraisy berpindah ke Abu Sufyan yang berhasrat balas dendam. Ia membalas dengan membakar rumah dan kebun kurma di dekat Madinah, juga menewaskan 2 muslim, namun segera melarikan diri ketika pasukan muslim bergerak. Kehausan Quraisy akan pembalasan belum sirna. Dendam mendidih hingga akhirnya mereka mengumpulkan kekuatan 3.000 pasukan, menunjuk pada peperangan besar berikutnya. Pertempuran berikutnya inilah yang Nabi gambarkan sebagai salah satu dari 2 hari terberat dalam hidupku. Perang Uhud. Seluruh peristiwa, ketegangan, pertaruhan, dan keagungan perjuangan Nabi akan kita lanjutkan di episode mendatang. Saudara-saudariku, jika kisah ini mengetuk hati dan menggerakkan jiwa, jangan lupa untuk bergabung dalam keluarga dakwah ini. Tekan tombol subscribe, tinggalkan komentar, dan bagikan cahaya ilmu ini ke lebih banyak saudara kita, agar kisah nabimu terus terangkai, menjadi penuntun bagi generasi dari setiap penjuru dunia. Semoga Tuhan membalas setiap amal baik kalian, dan salam cinta untuk setiap hati yang setia mendengarkan, dari manapun kalian berada.